Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zimku, salam kasih sayangku kepada para jamaah channel Uripi Allah, baik yang ada di luar negeri dan yang ada di dalam negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita awali kajian ini, marilah kita bersama-sama mengumandangkan salawat zalimin daf'ul bala, agar kita dimudahkan memahami isi paparan demi isi paparan yang sedang berlangsung. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqi lil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqi lil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi yang indah ini, saya berlokasi di Masjid Jami' Kota Pasuruan, tempat kelahiran saya, dan kebetulan di dekat makamnya Romo Kiai Hamid, juga termasuk guru saya ketika saat saya usia 8 sampai 9 tahun silam. Maknanya beliau pun saya anggap guru saya, karena dulu setiap subuh saya selalu diajak oleh abah saya almarhum untuk sholat berjamaah di kediaman beliau, Pondok Salafiyah. Jadi setiap subuh ketemu dan bersalaman dengan beliau Romo Kiai Hamid. Dan saya pun juga sering dikasih makanan atau minuman yang telah dimakan dan yang diminum oleh beliau waktu saya masih kecil. Jadi juga saya anggap sebagai guru saya, Mbah Hamid. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian kali ini kami beri judul Wadah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita ilustrasikan ketika kita memakai sebuah baju dan memakai sebuah celana.
Itu artinya baju dan celana inilah wadah-wadah kita, rahasia kita. Karena di balik sosok baju ini dan di balik sosok celana ini, di baliknya ada yang merahasiai, yakni diri kita di dalamnya. Maka dari itu, kemanapun baju-baju dan celana ini saya pakai, maka pasti baju dan celana ini selalu berjamaah, selalu ngikut dengan saya. Saya ke masjid pun baju dan celana atau sarung ini selalu ikut berjamaah bersama saya. Ketika saya naik kereta atau naik motor, baju ini pun juga ikut naik motor. Ketika saya ke kamar mandi, baju ini pun ikut ke kamar mandi. Ketika saya ke pasar, baju dan celana ini pun juga ikut ke pasar. Ketika saya bekerja, Masya Allah, baju dan celana ini pun ikut bekerja. Jadi semua pergerakan baju dan baju dan celana ini tak bisa apa-apa kecuali selalu berjamaah mengikuti apa yang saya lakukan. Ini artinya baju-baju inilah, celana atau sarung inilah berjamaah sebagai wadah-wadah saya. Dan begitupun baju-baju yang lain, celana atau sarung yang lain yang saya miliki selalu berjamaah dengan saya. Setiap detik per detik, setiap menit per menit, setiap jam per jam, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun selalu berjamaah dengan saya. Sampai saya sudah tak butuh lagi dengan baju ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pun sebagai manusia mestinya bila kita mengaku di dalam hati ini, di dalam hati kita ini sebagai makhluk, hanya sebagai makhluk, hanya sebagai yang diciptakan, hanya sebagai khalifah, mestinya di dalam hati kita yang lebih wujud, yang lebih nyata, yang lebih hidup, yang lebih berkuasa, dan yang lebih punya kehendak daya upaya di dalam hati kita ini, mestinya ya Tuhan yang menciptakan diri kita, yang merahasiai kewujudan kelahiran diri kita di dunia ini. Mestinya kan demikian. Bila kita di dalam hati kita ini ngaku sebagai makhluk, ngaku sebagai ciptaan. Namun akan tetapi selama ini kita di hati kita tidak mau berposisi sebagai makhluk. Akan tetapi selama ini di hati kita berposisi dan selalu memposisikan diri kita sendiri di dalam hati kita menjadi seorang penguasa, menjadi Tuhan, menjadi Allah, menjadi Allah, menjadi Gusti
Sakti, menjadi Sang Hyang Widi di dalam hati kita selama ini. Kita selama ini ngaku-ngaku jadi Sang Kholik daripada ngaku-ngaku sebagai sang makhluk. Coba perhatikan hati kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Seolah-olah kita ini menjadi sang penguasa di dalam hati kita. Seolah-olah Abdul Halim ini menjadi penguasa dan yang menjadi Tuhan atas diri Abdul Halim ini sendiri daripada Allah yang ada di hati kita. Mohon maaf. Jadi selama ini dominan di dalam hati kita, kita sebagai raja daripada sebagai yang dirajai di hati kita selama ini. Pokok kesemuanya selama ini aplikasi praktek iman dan akidah yang ada di hati kita selama ini seluruhnya tidak cocok dengan agama apa yang kita peluk. Tidak cocok dengan kitab yang kita akui sebagai kitab orang-orang yang beragama Islam, yakni Al-Quran. Seolah-olah kita selama ini merubah isi makna dari Al-Quran itu sendiri, tapi tidak kita sadari. Karena apa? Karena selama ini kita ini bodoh. Manusia itu kan bodoh. Manusia itu kan zalim, menzalimi, menganiaya dirinya sendiri selama ini. Persis seperti yang disejarahkan oleh para nabi-nabi terdahulu, Nabi Adam, sehingga Nabi Adam mohon ampun dan berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, ampunkanlah atas kezalimanku. Mohon ampun ya Allah atas kesalahan hatiku selama ini yang selalu makan buah-buah larangan, makan dan selalu makan pohon-pohon khuldi. Apa sih maknanya buah larangan atau kayu yang dilarang untuk dimakan itu? Yakni hayyun, kayu uripe Allah, kayu kehidupan yang selama ini kita makan. Badan-badan inilah yang selama ini kita makan, kita akui sebagai badan ciptaan kita. Inilah yang dimaksud buah atau kita selama ini hanyalah memakan kayu-kayu khuldi, kayu-kayu kehidupan. Karena hidup selama ini kita rampas sebagai hidupnya makhluk. Apakah mungkin makhluk punya hidup? Apakah mungkin baju yang kita pakai dan celana yang kita pakai, kopiah yang kita pakai ini ada hidupnya? Bisa tampil, bisa terwujud, bisa kita lihat kenyataannya bila tidak dipakai oleh hidup yang memakai, yang memiliki, yang menguasai baju dan celana ini.
Maka dari itu posisi manusia kita sama dengan baju-baju ini, yakni hanyalah sebuah wadahnya uripe Allah dan diliputi oleh uripe Allah. Makna diliputi di sini, di dalam baju ini yang ada, yang nyata, yang wujud hanyalah sang pemilik baju. Hanyalah sang pemakai baju. Jadi baju ini, celana ini diliputi oleh saya di luar maupun di dalamnya. Maknanya ketika di luar saya dipandang oleh manusia-manusia lain memakai baju. Baju yang indah, celana yang indah. Jadi tergantung orangnya yang memandangnya. Bila manusia memandang kepada saya hanya memandang baju dan celana saya saja, maka mereka, orang yang memandang saya, telah tertipu. Dikira baju ini bisa bergerak ke sana kemari. Dikira baju ini bisa ke masjid. Dikira baju ini bisa ke pasar. Dikira baju ini bisa ke toko. Dikira baju dan celana ini bisa naik kereta atau naik motor sendiri. Dikira baju dan celana ini bisa naik pesawat dengan sendirinya tanpa saya pakai. Maka dari itu kebanyakan mayoritas manusia hanya memandang baju-bajunya saja. Hanya memandang casing-casingnya saja. Kadang hanya memandang casing bajunya, casing namanya, casing agamanya, casing alirannya, casing golongan-golongannya, hingga banyak mayoritas tertipu hanya kepada casing-casing belaka, hanya kepada baju-baju belaka. Ada casing golongan madhab inilah, madhab itulah. Ada casing dan golongan tarekah inilah, toreko itulah. Yang semuanya bersanad kepada casing-casingnya. Bin inilah, bin itulah. Semuanya bersanad mentuhankan casing daripada mentuhankan isi power dari casing itu sendiri. Salah di dalam mendewa-dewakan, salah di dalam memulia-muliakan, salah di dalam menyaksikan apa yang disaksikan. Selama ini kita manusia hanya memandang berhenti kepada wadah-wadahnya saja, tanpa kita tahu apa isi di balik wadah-wadah itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita baca ayatnya di dalam surat Al-Insan. Allah menyurati manusia di dalam surat Al-Insan ayat yang pertama. Inilah surat Allah, inilah surat dari Tuhan kita semua, Tuhan seluruh alam. Tuhannya manusia, bukan Tuhannya golongan-golongan agama saja. Meskipun kita selama ini menganggap Allah itu nama Tuhan suatu golongan agama, tapi kita selama ini
tidak tahu apa yang kita ucapkan, tidak tahu apa yang kita pahami. Iman dan akidah kita hanyalah ikut-ikutan saja. Mari kita buktikan bahwa Allah, bahwa Al-Quran, bahwa agama yang selamat ini hanyalah untuk manusia-manusia yang merasa manusia itu diciptakan Tuhan. Bukan manusia yang jadi sendiri. Jadi ayat ini untuk seluruh manusia yang di hatinya percaya bahwa Tuhan itu ada. Bahwa Tuhan itu yang menciptakan dirinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Artinya, bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Inilah hakikat asal usul diri manusia yang bukan apa-apa dan yang bukan siapa-siapa. Inilah dalilnya agar kita bertambah keyakinan kita bahwa kita ini, wujud diri manusia kita ini, hidup manusia yang selama ini kita akui sebagai hidup manusia kita, badan yang selama ini kita akui sebagai badan kita, kekuasaan yang selama ini kita akui sebagai kekuasaan kita, semua itu hanyalah semu fata morgana. Jadi selagi di dalam hati kita yang jadi Tuhan, yang jadi penguasa, yang jadi Allah masih wujud diri manusia kita sendiri selama ini, yang tak sadar bahwa kita merampas kedudukan Tuhan yang menciptakan diri kita di hati kita selama ini. Selama Allah goib tiada bagi kita, selama itu pula kita berada di dalam fahsya wal mungkar, selalu di dalam kemungkaran. Jadi apapun yang kita lakukan seperti sholat, ibadah, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, semuanya apa yang kita lakukan dan amalkan di dalamnya selama yang jadi Tuhan masih diri manusia kita di hati kita, maka selamanya kita hanya menumpuk dosa saja. Meskipun kelihatannya kita ke masjid, rajin ke masjid, meskipun kelihatannya kita rajin di dalam ibadah, meskipun kita selama ini rajin istiqomah di dalam sholat tahajud, di dalam sholat duha, meskipun kita selama ini istiqomah membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, meskipun selama ini kita gemar membaca, mengumandangkan sholawat, zikiran, dan sebagainya. Tapi bila di dalam hati kita yang wujud yang kita pertuhankan di dalam hati kita masih diri manusia kita, itu tandanya bahwa kita selama ini belum masuk agama Allah, yakni agama
yang selamat. Jadi agama Allah itu bukan Islam. Islam itu kan hanya bahasa Arab, artinya selamat. Selamatnya hatimu dari dirimu di hatimu. Selamatnya hatimu dari kuasa dirimu di hatimu. Selamatnya hidupmu dari hidup manusiamu di hatimu. Selamatnya kehendak daya upayamu dari diri daya upaya itu sendiri di hatimu. Maknanya sudah puasa di hati kita akan kewujudan kekuasaan diri manusia kita sendiri atau hawa nafsu itu sendiri. Bila kita tidak selamat dan bila kita selalu kembali rojiun kepada pengakuan diri, rojiun kepada hawa nafsu kita yang merasa selama ini memiliki kehidupan, memiliki kekuasaan, memiliki daya upaya, maka selamanya hati kita akan tersesat dari Tuhan yang menciptakan diri kita. Jadi ini global. Apapun agama Anda, apapun aliran Anda, apapun madhab Anda, apapun golongan Anda, bila yang wujud di dalam hati Anda hanyalah hawa nafsu diri kemanusiaan Anda sendiri, maka selamanya Anda tersesat dan tergulung serta tenggelam di dalam hawa nafsu itu sendiri. Pasti kita di dalamnya selalu menyalahkan orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Pasti kita meremeh-remehkan orang-orang yang tidak sepaham dengan diri kita. Pasti di dalam hati kita merasa mulia dari orang-orang yang tidak selevel, orang-orang yang tidak seiman dengan diri kita di hati kita. Itulah bukti ketersesatan hati kita dari agama Tuhan selama ini, yakni agama yang selamat. Meskipun kita Islam, mengaku-ngaku Islam, tapi kenyataannya selama ini hati kita tersesat dari Tuhan yang menciptakan diri kita. Meskipun Anda saudara kita yang beragama Nasrani, hati kita pun selama ini juga tersesat, mempertuhankan diri manusia kita di hati kita daripada mempertuhankan Tuhan yang telah menciptakan diri kita. Meskipun Anda beragama Yahudi, Majusi, Sabi'in, Buddha, Hindu dan sebagainya, tapi bila di dalam hati kita tidak mentuhankan hidup yang telah menghidupi kita sejak dari tanah sampai menjadi tumbuh-tumbuhan, sampai menjadi buah-buahan, sayuran dan padi, sampai menjadi dimakan kedua orang tua kita sehingga menjadi sel sperma dan sel telur, sampai menjadi gumpalan darah, sampai menjadi gumpalan daging, sampai menjadi janin dan bayi. Ketika itu kita belum ada sesebutan. Bila di dalam hati kita merasa hanya diri kita saja yang merasa wujud, merasa ada, berarti selamanya kita semua umat manusia di dalam hatinya masih ateis, tak bertuhan. Karena yang ada di dalam hatinya
Karena yang paling nyata dan wujud di dalam hati kita selama ini yakni Abdul Halimnya. Nama masing-masing diri manusia Anda daripada nama Tuhan yang selama ini menciptakan diri kita semua. Inilah bukti bahwa selama ini kita berpisah dari wadah-wadah Allah. Kita selama ini merasa berwadah kita sendiri, badan milikku, hidup milikku, hingga semua itu tertutupi, terhijab oleh nama kita sendiri, oleh diri kita sendiri, hingga tak bisa jumpa Tuhan yang berkuasa dan yang menciptakan diri kita sendiri selama ini. Karena apa? Karena kita lebih memilih berposisi sebagai Tuhan Sang Pencipta atas diri manusia kita daripada berposisi sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mentuhankan diri manusia kita sendiri selama ini. Inilah tanda buktinya bahwa selama ini kita menyimpang jauh dari wadah-wadah Allah. Kita menyimpang jauh dari utusan-utusan Allah. Kita tidak mau menjadi utusan-utusan Allah. Kita selama ini hanya cinta diutus oleh iblis dan setan di hati kita. Diutus oleh hawa nafsu kita sendiri selama ini di hati kita. Inilah bukti bahwa selama ini kita tidak berwadahkan Allah sebagai Tuhan pencipta diri kita, akan tetapi kita selama ini berwadahkan iblis dan setan yang nyata yang selalu menyesatkan diri kita terhadap Tuhan yang menciptakan diri manusia kita. Siapakah iblis setan yang nyata itu? Nama Abdul Halim yang selalu merasa wujud di hati inilah hakikatnya. Sesungguhnya iblis dan setan itu yang katanya goib. Tapi setan iblis itu sangat amatlah nyata, kata Tuhan yang menciptakan diri kita. Selagi di dalam hati kita yang wujud bukan Tuhan, yang wujud masih diri manusia kita, selamanya kita bertuhankan iblis dan setan alias tak bertuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada ayat lagi di dalam Al-Quran. Karena saya agamanya Islam, ya saya ikut kitab saya. Karena semua manusia pasti punya kitab-kitabnya sendiri di hatinya yang pasti selalu sinkron dan cocok dengan kitab-kitab yang sudah diturunkan Allah ke dunia ini. Kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, itulah pedoman-pedoman untuk manusia kembali kepada Tuhannya. Akan tetapi mayoritas manusia mentuhankan iblis dan setannya sendiri di hatinya daripada mentuhankan Allah yang telah memberi petunjuk kitab-kitab yang sudah datang pada kita. Orang ngerti kitab dewe. Maka dari itu kitab yang nyata di hati kita adalah ya diri manusia kita ini. Kitab hayyun, kitab hidup yang menghidupi, yang mewujudkan, yang menciptakan diri manusia kita hingga ada di dunia ini, hingga bisa disebut-sebut Abdul Halim, bisa disebut nama-nama yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat As-Saffat ayat yang ke-96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
Sesungguhnya Allah lah pencipta dirimu. Dan sesungguhnya Allah pula yang menciptakan apapun yang kau perbuat. Inilah suatu tanda bukti yang sangat amat nyata bahwa kita ini hanyalah wadah-wadahnya Allah. Wadah-wadahnya hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup kita. Kita selama ini ngaku-ngaku jadi Allah di dalam hati kita, tapi tak terasa. Kita merasa lebih wujud daripada Allah di dalam hati kita, kita tak merasa. Kita merasa lebih hidup di hati kita daripada hidupnya Allah. Kita merasa lebih berkuasa atas diri kita sendiri daripada kuasa Allah. Berarti yang wujud di hati kita selama ini ya hawa nafsu, iblis dan setan. Jadi kita selama ini penyembah setan daripada menyembah siapa Tuhan yang telah menciptakan diri kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti kita selama ini ingkar kepada siapa yang merahasiai diri kita di hati kita. Karena kita selama ini telah tersesat jauh dari Tuhan yang menciptakan diri kita. Seolah-olah kita menguasai wadah-wadah individu-individu kita sendiri. Karena di dalam hati kita belum la ilaha illallah. Inilah tanda kekufuran. Inilah tanda kemusyrikan. Inilah tanda persekutuan-persekutuan hati kita kepada Tuhan yang menciptakan diri kita selama ini. Bila kita dikatakan, bila kita mengaku-ngaku bahwa kita sudah bertuhan, maka seharusnya yang wujud, yang ada, yang hidup, yang berkuasa atas diri kita kan Tuhan kita. Bukan malah kita yang jadi Tuhan. Kita dicipta ini hanya sebagai wadah, sebagai khalifah, yakni menjadi wakil-wakil Allah, pengganti-pengganti Allah. Bukan malah kita jadi Tuhan. Bukan malah kita jadi ketua yang mengetuai Allah. Allah jadi wakilnya. Allah kita panggil, Allah kita butuhkan ketika kita lagi berdoa, minta inilah, minta itulah. Kita di dalamnya tidak mentuhankan Allah, tapi mentuhankan apapun yang kita minta. Inilah tanda bukti bahwa kita selama ini tidak bertuhan. Meskipun kelihatannya Anda rajin sholat, rajin ibadah, tapi sejatinya di dalamnya Anda hanya memuaskan hawa nafsu kita sendiri selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua, para sahabat-sahabatku baik yang ada di luar dan yang di dalam negeri, semoga kita semua tetap terjaga hati kita dari kezaliman hati kita terhadap Allah sebagai Sang Pencipta diri kita. Di hati kita, marilah kita bersama-sama membaca sholawat dolimin daf'ul bala agar kita selalu dijaga hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وأسقي للظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأسقي للظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم
وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات، اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.